setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Yes, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik bagiku. Yes, ini yang kami percayai dan kami Tuhan melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau pelihara hidup kami Tuhan, terima kasih. Lewat apapun yang kami alami Tuhan Yesus, kami tahu Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini berbicaralah atas setiap kami lewat perenungan firman-Mu Tuhan. Biar kami menerima rema yang baru. Biar kami mendapatkan kekuatan yang baru. Biar kami semakin hari selaras dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersabdalah di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini, yaitu Sabtu tanggal 7 September 2024. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang mana hari ini bertemakan menjadi seperti Kristus dalam pikiran kita. Saya akan bacakan bagi saudara satu ayat yang diambil dari Roma 12 ayat 2. Tetapi saya berharap saudara membaca seluruh perikop dalam Roma 12 itu. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudara, perenungan kita pada hari ini, kekristenan bukan hanya sebatas sebuah sistem pengajaran yang mengharuskan seseorang merubah perilaku dan cara hidup menjadi gaya hidup yang benar, tetapi hidup yang dituntut
sebagai orang Kristen adalah hidup seperti Yesus Kristus hidup pada zamannya. Kekristenan tidak hanya dirancang untuk memberitahu tentang penghukuman manusia, tetapi juga menyatakan untuk memperbaiki hati dan kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya Tuhan Yesus dan yang sudah dibenarkan serta diselamatkan. Hidup kekristenan harus didasari oleh pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan dan iman kepada Kristus. Pertama-tama, seseorang harus mengetahui bagaimana menerima Yesus sebagai Tuhan, yang kemudian mampu berjalan bersama dengannya dengan lebih baik. Pada bacaan dalam perikop ini, Rasul Paulus memberikan berbagai nasihat singkat namun cukup tajam tentang apa yang dikehendaki Tuhan Yesus bagi kita sebagai orang-orang percaya. Nasihat-nasihat Paulus yang merupakan petunjuk agar mampu hidup benar di hadapan Tuhan dimulai dari pikiran terlebih dahulu. Tujuan Injil Kristus adalah mengubah cara hidup seseorang menjadi seperti Kristus, di mana terlebih dahulu merubah cara berpikir seseorang. Secara umum, kasih karunia Allah mengajarkan kepada kita untuk hidup saleh, bijaksana, dan adil, serta menolak segala hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Untuk bisa menjadi seperti Kristus dalam pikiran kita, maka ada proses yang harus dilalui sejak awal seseorang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang harus dilakukan seseorang agar menjadi seperti Kristus dalam pikirannya? Maka hal pertama, memahami kewajibannya kepada Tuhan dengan menjaga kesalehan hidup. Apa yang dimaksud dengan kesalehan hidup? Maka yang pertama, kesalehan hidup adalah penyerahan diri total kepada kehendak Allah. Persembahan yang demikian sebagai sumber dari kewajiban dan ketaatan dapat saudara baca di dalam 2 Korintus 8 ayat 5. Kemudian yang berikutnya adalah kesalehan hidup akan memampukan seseorang untuk melayani Tuhan dengan ketaatan pada Injil. Dapat saudara baca dalam Roma 12 ayat 11 sampai dengan yang ke-12. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan seseorang agar menjadi seperti Kristus dalam pikirannya? Maka yang kedua, memahami kewajibannya untuk memberikan rasa hormat kepada diri sendiri dengan hidup dalam kesederhanaan. Apa yang dimaksud dengan hidup dalam kesederhanaan? Maka hal pertama, hidup dalam kesederhanaan adalah sebuah pandangan yang sederhana atas diri sendiri. Dapat saudara baca dalam Roma 12 ayat 3. Kesombongan adalah dosa yang berkembang di dalam diri seseorang jika tidak bijaksana dalam mengelolanya. Tuhan mau agar kita sebagai orang percaya berpikir sederhana terhadap kemampuan kita dan harus menjauhkan diri dari keinginan untuk pamer kedagingan. Berikutnya, yang kedua, hidup dalam kesederhanaan adalah hidup yang menggunakan karunia-karunia Tuhan yang Tuhan berikan secara wajar. Dapat saudara baca dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Nah, bagaimana? Berikutnya, seseorang agar menjadi seperti Kristus dalam pikirannya, yaitu yang ketiga, maka mereka harus memahami kewajibannya untuk menunjukkan sikap kasih dalam persahabatan kepada sesama. Yang pertama, menunjukkan kasih itu tidak boleh pura-pura. Bukan hanya dengan perkataan atau lidah saja, tetapi sungguh-sungguh membuktikan kasih dengan perbuatan. Saudara dapat membacanya dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Nah, kemudian berikutnya menunjukkan kasih kepada musuh, bukan berbuat jahat kepada mereka yang melakukan kejahatan. Dapat saudara baca di dalam Roma 12 ayat yang ke-17. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, kita telah diperbarui oleh Yesus Kristus dan menerima pengampunan dan keselamatan kekal. Anugerah Tuhan yang mengubah hidup kita untuk tujuan Tuhan yang mulia. Karena itu, kita wajib bertekun, setia, dan taat akan segala kehendak Allah dalam pikiran, dan haruslah hidup sesuai yang diperkenankan Tuhan. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, bahwa kami diajarkan supaya kami boleh hidup seperti Yesus Kristus melalui pikiran kami, sehingga pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau saja,
dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Biarlah Engkau terus berkarya di dalam kehidupan kami, menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.